Ben di 3 awal dari Onyx loh. Respect is the key. Dan bahkan lihat dengan adanya Arlot dari Luffy. Astaga, Luffy dengan Arlotnya yang loncat ke sana kemari. Yang sangat mengerikan. Dan bisa menyapu siapapun di depan sana. Harus ditutup. Wah. Tapi lihat Omawa. Mereka langsung melakukan pick terhadap Baxia. Ya Baxia, Hero akan selalu ready ya untuk melakukan team fight secara terus-menerus. Farming pattern yang cepat juga bisa di-initiate dengan Baxia. Apalagi sekarang dengan bantuan dari Expanding River yang dipakai. Tapi ada Cici. Ya. Farming pattern yang cepat, farming draft yang cepat juga nih lihat. Iya. Responsif. Mereka udah siap harusnya ya untuk menghadapi satu sama lain. Terutama ini Baxia untuk Kairi kah? Hero kesukaannya. Oh udah pasti. Udah pasti. Udah Panggil pasti. gua King Baxia. Baxia. Bahkan namanya bisa berubah kalau dipakai ini kan. Iya. Sudah biasa. Sudah biasa. Cuman tetap lah ya, Baxia menjadi cukup mahal semenjak memang masih cukup fleksibel juga. Oke. Tapi dua pilihan awal dari Argyo aku suka banget ya. Karena ini adalah dua jawaban untuk Baxia juga. Oke. Yang pertama efek airborne yang bisa diciptakan dari Chusin. Dan yang kedua adalah Yo-Yo Blitz. Yang akan memakan HP dari Baxia. Oke, Harit. Wow, Harit terhadap Skylar yang akan coba dikombinasikan dengan adanya lapo-lapo dari Luffy. Ini bisa kita bilang dari kanan mereka harus butuh yang bisa antisisi. Harit dia bawa Purify. Dan kalau nggak ada kunci ini akan berat untuk para pasukan dari tim RRQ sih. Karena so far kita ngelihat cicinya mungkin sangat impactful terhadap Baxia bersama dengan adanya Oh, oke. Zushi. Duel dengan konsistensi akan mengambil Turtle dan juga Lord Fredrin. Widih, objektif akan menjadi perebutan ya. Yap. Tapi aku penasaran sih nantinya buat RRQ apakah akan ada opsi dia buat Toy. Opsi dia ya. Tapi kalau ketemu dengan Baxia, Agak nangis ya. ya saran sih agak susah. Capek ya. Dapatnya satu. Pasifnya ini satu. Iya. Serius Bayar. lihat nanti kalau ada nanti. Nah ini loh, banyaknya support system juga yang hadir langsung ya ke IPL Arena untuk mengawal Royal Derby kali ini. Oke, tapi untuk gift-nya Ben, satu hero andalan juga dari Suns ya. Yap. Dan harus berhati-hati masih ada Parsha juga. Yep. One. One band, last band dari RRQ. Ke mid lane lagi kah? Farsha bisa jadi pilihan. Tapi wow, Wah. Bang Jo. Oh ini dia Emperor. Nah, Emperor. oh gitu. Yang pernah berhadapan dengan Onyx ya di Iya. ranked ya Jo ya. Ini Gusion 31 kan? 31 kill dari 5 Jonathan. dead, iya 31 kill, 5 dead. Iya 5 dead. Gak ada asis semua dibantai sama dia. Gak ada. Oke, Novaria, hero-hero jarak jauh ya. Yap, karena Hero Novaria pop juga. adalah salah satu ya best defender ya untuk bisa jaga base-nya. Misalnya mereka kalah Karena- dari early objektif. Karena cukup berat, kita udah melihat ke arah sosok dari Fredrin yang di-pick dari kanan RRQ. Ini akan sangat berat kalau ketika dia ada ini ya, Novaria. Ya, Novaria. Oke. Tapi last band dari Onyx, akankah mempersempit lagi hero dari Toy? Bisa ke Granger juga, Granger ya. dia atau Moskov, Granger kali ya. Kalau Moskov lawan Baxia juga, atau Kari. wow, kayaknya jangan Kari deh. Mendingan Granger band Mending ya. Granger. Biar kasih aja. Betul. Oke, dan Granger, itu dia. Hero Granger Pop band. ya, yang akan langsung ditutup juga. Sebenarnya bicara tentang gold laner zaman sekarang yang eksplorasinya udah semakin luas ya. Fighter-fighter gold lane juga Betul. bisa dibawakan. Tapi Johead lagi yang kemarin menuai kesuksesan karena Unstoppable Force ini menjadi bantalan dulu. Flickernya entah kemana nih. Urusan Nah. belakang. Iya. Tapi agak berbeda pastinya karena yang nyambut sekarang Chusin. Kemarin Parsha. Iya benar. Burst damage yang sangat besar kan. Tapi sekarang Chusin nih. Jadi ada kemungkinan lawan juga akan bisa escape. Beda kasus ya. Berarti Beda kasus. gold lane ya butuh damage. Burst Ya. di awal. Kari. Maybe Bruno, Beatrix yang aku suka. Beatrix aku suka kalau memang ada ya. Oke. Tapi dua pick terakhir dari Onyx mengisi di area mid tentunya. Karena Baxia kemungkinan juga bakal ada di jungle. Jadi ya butuh hero buat Keyboy. Momentum balik lagi kah? Buat balikin keadaan Chow mungkin? Atau ya itu Kimi dia, Chow. Chow dan Kimi. Wow. Damage-nya sudah sangat cukup ya sebenarnya. Bahkan setupnya pun ada Chow sekarang untuk berhadapan dengan Johead nanti. Dan langsung Cloud. Hero split, ya kan? Minimal bisa bawa Purify juga soalnya. Ya benar untuk bisa menghindar ya dari Way of Dragon. Ya ada
jawaban tambahan pastinya untuk Arki Hoshi. Oke. Dan untuk berhadapan dengan Baxia head to head pun mereka masih memiliki Fredrin sekarang. Oke. Tapi dengan draft yang terbilang cukup cepat fasenya, mereka seperti sudah menjawab satu sama lain akan seperti apa eksekusi yang dibawakan untuk memasuki game yang pertama untuk Royal Derby ke-38 antara RRQ Hoshi dan juga Onyx. Apakah dalam keadaan sulit RRQ berhasil mendapatkan poin atau bahkan Onyx akan lebih terbang tinggi menuju ke arah langit? So EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Let's go! Dan adanya pertarungan antara kedua belah fighter jungler nih secara objektif atau secara stabilitas harusnya sama-sama kuat. Cuma tinggal gimana caranya nantinya kedua belah EXP laner ataupun roamer bisa ngebantuin setupnya Om. Iya. Kalau dari junglernya sebenarnya, Baxia kan punya mobilitas ekstra. Ya. Dengan adanya Baxia Shield Unity. Tapi karena di sini adalah expanding river, Fredrin pun punya kesempatan untuk bisa mengejar. Lumayan lah ya. Lumayan ada bantuan speed nanti. Ini hero fenomenalnya Suns ini. Ini hero-nya dia di saat dia sedang bersinar waktu itu di MDL di Indonesia. Tapi lihat, langsung ada sedikit Keyboy melakukan sedikit gangguan. Tapi para pasukan RRQ mereka tidak akan melepaskan Little Wanderer. Lihat Dibiarkan begitu saja. Dan para pasukan dari tim RRQ, mereka cukup kesulitan. Dan informasi yang didapatkan adalah Kairi Loh, berhasil hilang. mendapatkan still purple buff. Distraction yang dilakukan Keyboy. Dan juga Suns berhasil. Yap, lo hilang ternyata. Dan ini ngebuat early-nya agak sedikit redam ya dari RRQ Om. Benar-benar. Agak sedikit ketahan ya mungkin untuk early buat Fredrin juga atau untuk Sujin. Untuk itemnya sendiri, kalau kita lihat masih belum ada yang jadi nih. Jadi harus menunggu dulu. Tapi so far pastinya nih ya, level dari Baxia yang pakai dengan Kairi akan jauh lebih di atas dari Sujin. Oke. Karena kemenangan kecil ya tadi ya. Yap. Tapi purple buff. Dan kalau tadi dikit dari Satellite Emblemnya juga ada trail buat Idok ya. Ini bakal lumayan ngeganggu pastinya terutama kepada seorang Suns yang bakal sering ketemu juga di area river. Tapi untuk sekarang walaupun memang agak sedikit patah pattern farming dari Sujin, ini so far masih nggak terlalu jauh loh perbedaan goldnya. Yap, masih cukup berimbang satu sama lain juga. Tapi balik lagi sih, kalau memang purple buff hilang, nanti Ado Retri ini yang pasti lebih di worry nanti. Bisa kalah karena memang ada perbedaan dari level untuk kedua jungle. Yap. Dan Expanding River ya sudah memanggil adanya setup menuju ke arah turtle juga dan zoning sekarang sedang dilakukan oleh Res. Oke, Kairi mencoba untuk melakukan flanking menuju ke arah backline. Ntar kedua dapat Trax Tools menuju ke arah Rest. Dan lihat bakal coba ditutup begitu saja. Davis dari Suns. Tapi di depan sana Prep Python. Ron Lempe berhasil menutup jalan permasukan dan tim RRQ untuk bisa mundur ke arah belakang. Dan Skylar is coming. Dan Soja dengan Apres Fort yang dia miliki. Menandakan mereka tidak memiliki lagi power untuk melakukan takeover terhadap turtle yang mereka miliki. Apakah pasukan dari RRQ masih berani mencoba untuk melakukan takeover di depan sana, mencoba diangkat dan bahkan Idol berhasil melempar Kairi mundur ke arah belakang dengan Unstoppable Force, berhasil kehilangan satu turtle permasukan dari tim Onyx. Mereka tercuri turtle pertamanya. Itu dia, tanpa adanya pressure rat tapi ternyata Sujin masih punya retri. Flicker ejector mengusir mundur Kairi dan turtle yang pertama dikantongi oleh RRQ dan ini menjadi sebuah keunggulan kecil yang bisa mereka convert lagi untuk keunggulan yang lain Om. Apalagi tadi Skylar ikut ya untuk tim fight-nya meninggalkan Toy seorang diri. So let's see talent prediction kita. Oh my god, no RRQ for this time. Lihat data yang muncul di klasemen membuat para pasukan dari tim Onyx kali ini mendapatkan 6 suara dari para pasukan caster yang